Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati, ada Bu Mali di sini. Ahlan Bu Mali, selamat datang. Harusnya saya diucapkan itu ya. Juga ada Mas Denny, Insya Allah. Terima kasih atas izinnya saya menempati layar ini gitu ya. Bukan posisi sebagai pendengar, tapi yang harus ngomong begitu. Terima kasih juga kepada teman-teman panitia dari Karisma. Di sini ada mewakili dari moderatornya langsung ya, pengurus Karismanya, Bang Aul. Terus ada Ajeng dan ada kawan-kawan yang lain, dan dari teman-teman prodi Gizi ya, alhamdulillah semangat terus. Terakhir memang ketemu yang lalu itu 2020 ya Bu Mali ya. Ya, Alhamdulillah betul. bisa. Itu pertemuan terakhir offline untuk acara bimbingan akademik, Mas Azam. Ya, itu benar-benar akhir akhir-akhir sebelum pandemi, itu benar-benar mepet banget sebelum mulai lockdown. Zaman itu bahasanya lockdown, sekarang kayaknya agak jarang bahasa lockdown ya. Ya, alhamdulillah, puji serta syukur selalu kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia-Nya, nikmat-Nya, sehingga seharusnya hati ini selalu dipenuhi dengan rasa syukur, rasa terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena nikmat yang besar, tapi karena kelapangan hati kita. Bukan karena kita mendapatkan harta yang banyak, mobil mewah, atau yang sifatnya material duniawi begitu. Karena apa? Tidak selamanya orang-orang yang mendapatkan itu semua, ataupun pada saat kita mendapatkan hal itu, kita juga mendapatkan kelapangan yang sama, sebagaimana pada kesempatan kali ini di sore hari bulan Ramadan tanggal 18 menjelang hari ke-19 Ramadan. Dan saat ini pula kita di penghujung hari Jumat ya teman-teman. Jadi semoga kesempatan ini menjadi pengingat kita untuk bisa memperbanyak doa, memperbanyak harapan kita, permintaan kita, permohonan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena terkumpul beberapa waktu yang insya Allah mustajab doanya. Pertama, waktu Ramadan, tentu ini sangat dekat ya waktu kita dengan Allah Subhanahu wa taala, ditambah dengan ada dalam hadis begitu ya, disabdakan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam bahwa penghujung hari Ramadan, penghujung hari Jumat, di antara waktu asar sampai waktu maghrib, artinya itu penutup hari Jumat, itu waktu yang sangat mustajabah, sangat besar doanya. Makanya teman-teman, apalagi bahasan kita kan hari ini halalan thayyiban gitu ya, kita harus halalan thayyiban ini kan tujuannya sehat begitu ya. Jadi ayo kita memperbanyak doa-doa. Kalau kita punya penyakit, kalau kita punya masalah, hal-hal yang lainnya, itu harus kita kencengin doanya. Kenapa? Karena umur yang panjang kalau nggak sehat itu ya nggak berasa nikmat gitu. Karena ya semoga kita terhindar ya dari usia yang panjang tapi penuh dengan sakit-sakitan atau bahkan nyusahin orang lain gitu. Alhamdulillah, semoga kita terhindar dari golongan seperti tadi. Kita lebih memilih usia yang panjang tetapi sehat. Makanya itu menjadi usia yang berkah begitu. Kita berlindung dari usia yang pendek tapi sakit-sakitan. Kita juga berlindung dari usia yang panjang tetapi tidak sehat. Semoga bisa seperti tadi, itulah yang dinamakan dengan berkah. Bertemunya antara kesempatan dengan kesiapan kita. Kalau serta salam selalu kita sanjungkan, selalu kita curah-curahkan, selalu kita perbanyak dalam lisan kita dan dalam hati kita doa untuk contoh teladan terbaik kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliaulah sebaik-baik panutan dalam kesehatan. Subhanallah. Kalau kita tanyakan siapakah dokter terbaik, bukan dia yang
bajunya paling putih bersih, sebagaimana jas-jas dokter, baju-baju lab. Bukan juga yang apa selang itunya tuh yang buat meriksa detak jantung yang paling panjang, bukan. Tetapi yang paling membuktikan kesehatan itu sendiri. Siapa? Nabi Muhammad SAW. Dan beliaulah sebaik-baik pemberi contoh kesehatan. Bukan cuma sebaik-baik orang yang sehat, tetapi sebaik-baik yang memberikan contoh kesehatan. Banyak sekali contoh-contoh kesehatan dari beliau. Tapi untuk sore hari ini kita akan membahas, semoga cukup waktunya, karena saya pun sebenarnya bukan yang berkompeten dalam bidang ini, begitu ya. Jadi mohon izin kepada Bu Mali, kepada teman-teman dari Prodi Gizi. Di sini saya ya mungkin mohon maaf kalau nanti banyak salah, begitu ya. Atau bahasa mungkin sok-sokan. Tapi paling tidak ini akan menjadi diskusi kita, terutama di bulan Ramadan, dan bagaimana kita bisa menjaga kesehatan, kestabilan dari kesehatan kita, nggak cuma kesehatan fisik, tetapi kesehatan jasmani juga dan rohaninya juga. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi saya sudah menyapa, kemudian kita sudah bertahmid dan salawat kepada Allah dan Nabi Muhammad SAW. Perkenalkan di layar itu ya. Saya itu ya memang barangkali supaya bisa terdengar legal formal membicarakan hal-hal yang disebut dengan gizi atau kesehatan makanan, saya ingin memperkenalkan diri bahwa saya aktif memang di HNI, dan saya juga sempat mengikuti kelas kuliah Herbati Nabawi. Kalau di layar itu ada di slide yang di bawah gitu ya. Jadi teman-teman semua, semoga paling tidak ini bisa membuat lebih yakin ya dengan saya ngomong gitu kan. Saya sering diajakin ngomong sama teman-teman Karisma itu ya hal-hal seputar agama yang ya padahal itu aja yang diomongin begitu ya. Jadi mungkin boleh di next slide. Saya mahasiswa UAI angkatan 2015 sorry. Saya juga eksekutif manager di HNI HPAI. Apa sih kok bisa segitunya? Jadi memang di HNI itu selain ya memang aktivitas utamanya syiar produk halal gitu ya, syiar tadi disebut Mas Dani bagus banget tuh, halal lifestyle gitu. Karena kita nggak cuma sekedar stylenya yang halal. Style itu kan bukan sekedar yang tampak dari luar, tetapi juga yang muncul dari hati dan muncul dari pola pikir, sehingga memunculkan gaya hidup yang halal. Bukan sebatas yang tampak-tampak saja. Kalau kita membicarakan penampilan yang halal gitu kan, atau penampilan yang siap dihalalkan gitu ya, itu yang kalau dilihat itu adem gitu. Atau dia kalau event tuh pakai peci, kemana-mana pakai baju koko, dia merawat jenggot, memangkas habis kumis gitu ya, dan kalau ketemu itu akhi ukhti. Kalau yang Ahmad gimana? Ya tahu sendirilah ya. Biasanya gamisnya lebar, jilbabnya lebar, kadang-kadang pakai niqab gitu kan, terus pakai tangannya itu handsock begitu ya. Adem kok ngelihat gitu. Tapi kita nggak tahu dia ternyata kalau makan mie langsung 3 bungkus sekali makan, campuran mie goreng, mie rebus sama mie rebus soto sama mie rebus kari ayam misalnya. Aduh, jadi ngomongin makanan nih, sorry. Tapi paling tidak gitu teman-teman, kita harus paham bahwa pola pikir halal dan pola pikir thayyib itu bukan sebatas pada yang tampak saja, yaitu hal-hal fisik. Teman-teman, boleh di next? Kak. Jadi kalau membicarakan level kesehatan itu nggak cuma membicarakan hal-hal fisik saja, tapi lebih dalam daripada itu. Jadi kalau ini pun membicarakan ranah psikologi ya, ada hal-hal emosional dan ada hal-hal yang sifatnya mental. Bahkan lebih dalam daripada itu, membicarakan juga yang namanya spiritual. Jadi boleh di next, kakak. Ada 4 level kesehatan. Dan yang paling luar yaitu fisik, yang memang tampak terlihat, itu adalah sisi level 4-nya. Teman-teman bisa lihat ya. Misalnya apa? Kalau di kajian teman-teman psikologi gitu ya, teman-teman BKI atau yang ranahnya fakultas psikologi,
itu ada namanya apa sih penyakit yang munculnya itu dari mental dan ternyata berefek pada tubuh. Apa ya, namanya? Saya lupa deh. Patogenesis atau patopsikologi gitu. Nanti teman-teman kalau memang tahu boleh kasih tahu ya. Saya mohon maaf kok lupa hari ini. Kemarin-kemarin sih ingat. Mungkin hari ini aja lupa gitu. Nah, itu ada penyakit-penyakit yang memang misalnya kayak apa contohnya? Penyakit gula gitu ya. Penyakit gula ternyata munculnya dari stres berat. Penyakit jantung, darah tinggi muncul dari stres. Artinya apa? Sangat banyak penyakit yang, dan ini fakta dan memang hasil dari banyak penelitian begitu ya, sampai muncul satu ilmu tersendiri, penyakit yang muncul dari pola pikir yang belum benar dalam menghadapi realita gitu ya, dan juga dalam menghadapi realita dia belum bisa menata emosi dengan tepat gitu, emosinya nggak tepat, jadinya apa, efeknya fisik. Ini saya pengen membawa teman-teman diskusinya pada sebelum membicarakan sehat pada bulan Ramadan, pada secara umumnya seperti ini gitu. Dan yang paling atas itu adalah spiritual. Jika seseorang hatinya itu adem gitu ya, makanya kenapa kok level stres orang Indonesia itu banyak yang bilang ya. Saya belum berani bilang ini ada fakta data risetnya, tapi banyak yang bilang orang Indonesia itu level stresnya rendah gitu ya. Jadi dia sering dihadapi banyak ujian, kemiskinannya sangat tinggi, tapi ternyata kesehatan mentalnya tidak terpengaruh gitu. Ini menarik sekali. Banyak yang juga menghubung-hubungkan gitu ya, bahwa ini ada hubungannya dengan kesadaran spiritualnya itu sangat tinggi gitu. Nah, ini spiritual memang berbeda dengan keberagamaan ya, atau religiusitas gitu ya. Spiritual itu lebih ke ketenangan hati secara pribadi gitu. Apakah dia memang orang yang beragama atau tidak beragama? Misalnya apa? Orang yang spiritualnya tinggi itu biasanya dia sering melakukan meditasi. Kayak yoga, bukan agoy, yoga. Kayak meditasi-meditasi yang lain gitu ya. Nah, ini spiritual. Spiritual itu tidak bisa dikatakan sebagai religiusitas atau sebagai agama. Jadi yoga itu bukan agama, atau aliran-aliran yang mengutamakan meditasi gitu. Itu tidak bisa disebut sebagai agama. Karena agama harus punya kitab suci, agama juga harus punya ajarannya, agama harus punya contoh sosoknya, gitu, nabinya. Kalau meditasi itu ya hanya ajaran-ajaran saja, gitu. Nah, tapi religiusitas atau agama, dalam hal ini Islam gitu ya, dan kita pun sedang mengamalkan atau sedang menjalani salah satu ajaran Islam, yaitu puasa, gitu, itu sangat kental dengan spiritual, sangat kental dengan ajaran-ajaran yang sifatnya itu menyentuh ranah spiritual. Walaupun ya memang tidak semua orang yang menjalankan agama mendalami sisi spiritualnya, ada nggak? Ada, banyak nggak? Ternyata cukup banyak gitu ya. Ini menarik, kita coba tarik sedikit bagaimana banyak orang yang dia rutin ngaji, dia rutin berzikir, tapi dia belum bisa mengelola stresnya. Akhirnya dia punya sakit stroke. Akhirnya dia punya sakit jantung, tekanan darah tinggi misalnya, dan lain-lainnya. Saya nggak meluas membicarakan soal sakit dan sehat, tapi lebih kepada keutamaan halal dan thayyib. Nah, jadi gitu teman-teman. Kalau kita mau menelusuri salah satu penyebab atau sebab utama, bukan salah satu doang, tapi sebab utama dari sebuah penyakit, kita bisa menggunakan paradigma ini. Level kesehatan itu nggak cuma fisik aja, tapi dari segi emosional itu ada pengaruhnya dan sangat besar. Emosi kita tergantung dari mental kita. Mental itu kan berarti pikiran, berarti wawasan, apa yang ada dalam benak, pengetahuan, ingatan, memori kita itu mempengaruhi mental. Walaupun memang belum juga semua orang yang sudah tahu yang benar
dia bisa mengelola emosi dengan benar. Nah, tapi paling tidak dia sudah mengetahui sesuatu yang benar. PR selanjutnya adalah bagaimana mengelola emosinya. Itu. Nah, jadi mental dan emosi ini sangat sangat erat hubungannya, keterkaitannya. Kemudian makanya orang-orang yang spiritualnya bagus ya, orang-orang yang tenang ketika menghadapi masalah, dia nggak gampang baper, atau ketika ada sesuatu itu dia nggak lebay gitu. Dia meresapi dengan akal yang baik, dengan kepala dingin. Itu menghadapi hal-hal selanjutnya pun akan santai gitu, akan santai. Makanya kalau membicarakan kesehatan itu akar-akarnya dari akar spiritual, akar keimanan. Bagaimana kita memahami bahwa segala yang ada di dunia ini itu adalah kuasa Allah Subhanahu wa taala. Bahkan pun ketika menghadapi penyakit, misalnya sekarang lagi tren gitu ya, penyakit Covid. Ada yang rada lebay, ada yang biasa-biasa aja. Oke, kita next. Oke, kita langsung ke ayatnya ya. Menjaga kualitas hidup dilewatkan aja. Kita langsung ke ayatnya. Jadi teman-teman semua, untuk menghadapi spiritual ini, kita bagus banget coba kalau bisa menghafal, tapi paling minimal memahami ya. Ayat Al-Baqarah ayat 168 ya. Ini ada ayat yang tadi memang dibacakan juga oleh pembaca Quran kepada kita, Mas Amrul Kahfi. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wahai sekalian manusia, makanlah yang halal, lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Nah, jadi teman-teman, ini merupakan ayat dari Tuhan, dari Allah Subhanahu wa taala sebagai pemilik muka bumi dan pemilik badan kita juga, yang mengetahui seluk-beluk penciptaan tubuh kita, dan juga mengetahui apa yang paling cocok buat jasad kita, yang paling pas buat kita konsumsi. Apa firman Allah, apa dalam manual book tersebut yang disebutkan oleh Allah, makanlah yang halal lagi baik. Nah, ayat ini ditujukan untuk siapa? Petunjuk ini diberikan untuk orang-orang Islam sajakah? Atau hanya orang-orang beriman sajakah? Atau orang-orang yang bertakwa sajakah? Atau untuk semua manusia? Ternyata kode genetik kita itu sama semuanya. Makanya ayat ini diturunkan untuk semua manusia. Wahai sekalian manusia, makan makanan yang halal. Dan ternyata hawa nafsu yang ditambahkan dengan bisikan setan itu adalah sebuah kerusakan, gitu ya. Yang ingin dilakukan oleh setan itu hanya kerusakan saja. Maka itu menjadi musuh buat kita. Ayat selanjutnya, setan itu, yang Allah menegaskan, menyuruh pada yang berbuat jahat dan keji, dan mengatakan terhadap Allah sesuatu yang kita nggak ketahui. Jadi membuat kita banyak berprasangka sama Allah, padahal kita nggak tahu kenyataannya sebenarnya. Oke, next. Halal dan thayyib. Perintah halal dan thayyib itu selalu berkesinambungan, teman-teman. Ada di banyak tempat ya, dan konteksnya mirip. Ada di sini yang kita angkat ada 3 ayat. Al-Maidah, Al-Anfal, An-Nahl. Wa kulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiban. Di Al-Anfal, fakulu mimma ghanimtum halalan thayyiban. An-Nahl, fakulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiban. Jadi semua tiga ayat ini semuanya membicarakan tentang halal dan thayyib. Halal dan thayyib itu apa sih? Nanti kita coba bedah. Nah, pertanyaannya, apakah halal dan thayyib itu hanya pada makanan saja atau pada yang lain ada? Pada yang lain ada juga. Tadi kan kita di awal sama Mas Dini kasih tahu, lifestyle kita harus menjadi halal. Nggak cuma dari pakaian yang syar'i, tapi juga dari makanan kita dan juga dari pola pikir kita. Nah, ada apa aja sih yang bersentuhan dengan halal dan thayyib gitu ya? Boleh coba di next. Hal yang thayyib sudah pasti halal, insya Allah. Jadi ada satu tempat ya. Ya, ini kita coba buka ya di Al-Baqarah ada di Al-A'raf juga dan ada di Thaha. Kulu min thayyibati ma razaqnakum. Makanlah dari apa-apa yang baik dari apa yang telah kami berikan kepada kamu, gitu ya. Jadi Allah berfirman seperti itu perintahnya. Tapi di sini nggak disebutkan halal, gitu. Contoh lain dalam firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum. Ini perintah untuk berinfak.
Wahai orang-orang beriman, keluarkanlah infak dari yang baik-baik. Jadi kita harus berinfak dari harta yang baik, dari hasil usaha kita. Nah, ini sudah pasti halal gitu. Hal-hal yang baik yang Allah sebutkan thayyib di Al-Quran itu sudah pasti halal. Nanti ada hal yang menarik soal thayyib ya. Oke, kita next. Ada hal-hal yang lain gitu ya, dari thayyib dan halal bukan dari makanan. Nah, coba boleh dibaca nih teman-teman yang masih muda, yang masih mahasiswa, subhanallah. Surah An-Nur ayat 26. Al-khabithatu lil-khabithin, wal-khabithun lil-khabithat. Wanita-wanita yang keji itu diperuntukkan pasangan-pasangannya itu untuk lelaki-lelaki yang keji. Sebaliknya juga gitu. Laki-laki yang keji akan dipasangkan pada wanita yang keji juga. Dan wanita-wanita yang baik atau thayyibat gitu ya, itu akan dipasangkan untuk laki-laki yang baik, thayyibin. Sebaliknya, laki-laki yang baik akan dipasangkan untuk wanita-wanita yang baik juga. Nah, ini menarik teman-teman. Tapi kita nggak terlalu fokus ke sini ya. Ini hanya sedikit intermezzo yang saya bawa. Tapi ada kosakata thayyib, tapi nggak cuma halal gitu ya. Jadi kalau ada istilah siapa yang siap dihalalin gitu ya, atau Anda sudah siap halalin anak orang belum gitu. Itu nggak cukup halal gitu. Harus thayyib. Kenapa? Halal belum tentu thayyib. Halal itu sah secara syar'i, tapi belum tentu baik buat kita. Dan menariknya, boleh di next. Jadi thayyib dan khaba'ith itu berlawanan ya. Thayyib itu adalah yang baik, khaba'ith itu keji. Bisa jadi khaba'ith itu halal gitu. Bisa jadi khaba'ith itu halal. Tapi memang yang sudah pasti khaba'ith atau sudah pasti itu pasti haram. Boleh di next. Nah, sebelum masuk ke slide yang ini gitu ya. Jadi halal itu sudah pasti diperbolehkan oleh Allah. Artinya dia tidak sampai merusak jiwa raga kita dan nggak merusak pahala kita, gitu ya. Nggak sampai berdosa maksudnya. Tapi thayyib itu berbeda-beda. Jadi nggak standar gitu ya. Bagi kita misalnya, kalau makan nasi itu thayyib, tapi bagi orang yang diabetes makan nasi itu nggak thayyib. Nah jadi standar thayyib itu bisa dibilang subjektif, artinya baik secara kesehatan, secara kualitas gitu ya. Nah di slide ini halal itu adalah ini boleh dibaca, kita ringkas aja. Hal itu lawan dari haram. Kemudian rezeki yang halal itu rezeki yang zatnya dan cara memperolehnya dibolehkan oleh Islam gitu ya. Jadi ada dua, secara zat atau secara bahan gitu ya. Secara bahan makanan itu, yang kedua secara cara mendapatkannya. Contoh rezeki yang halal itu contoh rezeki yang halal zatnya pada hewan umumnya ayam, kambing, ikan laut itu halal, ya kan? Tapi kalau kita mendapatkan ayam, kambing, dan ikan laut tadi secara mencuri, itu jelas haram. Gitu ya. Jadi rezeki halal adalah rezeki yang baik dari cara zatnya maupun cara memperolehnya. Next. Nah, thayyib. Tadi kita membicarakan thayyib ya. Thayyib itu berkualitas. Dia baik buat kita, bermanfaat juga buat kita. Nggak cuma mengenyangkan gitu ya. Ringkas aja, label thayyib dalam Al-Quran itu diberikan pada makanan. Tadi kita sudah membicarakan beberapa ayat gitu ya. Juga dihubungkan dengan keturunan yang thayyib, kalimat yang thayyib ada juga. Pohon yang thayyib, tempat-tempat yang thayyib, negeri atau negara yang thayyib, penghargaan atau tahiyatan thayyibah atau penghormatan gitu ya. Ada orang menghormati tapi nyindir gitu ya. Ini ya kalau itu bukan penghormatan yang baik, tapi sekedar memberi penghormatan tapi menyindir. Ada lagi hembusan ain atau rih yang thayyib. Nah, jadi thayyib itu, istilah thayyib pasti langsung konotasinya pada yang baik, berkualitas, bermanfaat gitu ya. Makanan yang thayyib setiap orang bisa jadi berbeda-beda, berbeda-beda gitu ya. Secara kita ada orang yang bisa minum madu, tapi orang yang diabetes nggak bisa minum madu misalnya. Atau misalnya apalagi ya, olahraga itu baik buat kita. Tapi ada orang yang dia belum cocok untuk olahraga. Kenapa? Karena kakinya masih patah atau dia baru banget
tahun, jadi kakinya belum kuat ototnya. Dia nggak cocok dikasih terapi olahraga. Gitu. Oke, next. Kalau pengalaman saya gitu ya, teman-teman semua, ini bagaimana menghadapi Ramadan, yang pasti itu harus menjaga asupan air itu sudah sangat jelas gitu. Tanda-tandanya ya mudah sekali. Ini lebih cocok diomongin sama teman-teman dari gizi atau ada dosen gizi di sini. Jadi saya nggak terlalu banyak secara keilmuan untuk membicarakan kesehatan di bulan Ramadan gitu. Tapi mungkin pengalaman saya cukup bisa saya obrolin di sini gitu ya. Nah, menjaga asupan air dan juga menjaga keseimbangan makanan gitu, keseimbangan makanan. Terutama air, kenapa? Karena air itu ya jelas. Kalau saya sih, misalnya apa ya? Misalnya teman-teman nggak sahur nih, itu kan lemes banget gitu ya. Walaupun makanannya banyak, tapi airnya itu kurang, ya jelas itu nggak bakal bisa nyaman gitu. Nah, kenapa kok kita harus sehat? Kenapa kok kita harus menjaga kesehatan selama Ramadan? Bukan untuk hal-hal yang lain, cuman gitu ya, hanya untuk satu hal aja. Untuk apa? Supaya ibadah Ramadan kita maksimal. Buat itu kan, bukan buat yang lain kan, bukan buat supaya kalau nggak sakit akhirnya kita bisa tidur dengan enak. Bukan buat itu teman-teman. Jadi kenapa kita harus menjaga kesehatan selama bulan Ramadan? Supaya ibadah kita maksimal. Makanya yang coba saya utarakan atau yang coba saya ketengahkan pada obrolan hari ini bukan saja pada kesehatan secara fisik, tapi juga kesehatan secara emosi, kesehatan secara mental, dan juga kesehatan spiritual. Untuk apa? Untuk memaksimalkan Ramadan kita, gitu. Jangan sampai kita sudah sehat, tapi kita nggak punya tujuan ke sana. Ngapain kita omongin halalan toiban, gitu. Jadi teman-teman semua, pada kesempatan ini nih, kita harus sepakat bahwa kesehatan yang kita sedang obrolin ini, kesehatan yang kita kejar, kesehatan yang kita ingin jaga adalah kesehatan supaya apa? Supaya bisa memaksimalkan semua itu untuk ibadah Ramadan kita. Supaya apa? Supaya Ramadan kita maksimal. Gitu. Ya, kayaknya nggak terlalu berpengaruh deh kita menjaga kesehatan dari Ramadan ke Ramadan yang selanjutnya, sampai Ramadan yang selanjutnya lagi di tahun yang lusa. Sementara ibadah kita nggak ada yang bertambah, gitu ya. Sementara kita masih suka beralasan, taraweh kan sunnah, gitu ya. Taraweh kan dicontohin sama Rasul, kalau sholat di masjid itu cuma 3 kali, selebihnya Rasulullah sholat sendiri. Nah ini hadis yang kita jadikan dalih, bukan hadis untuk kita amalkan sehingga keimanan kita naik, tapi apa? Untuk memberikan alasan supaya kita bisa nggak sholat taraweh, supaya bisa dapat sholat taraweh yang lebih pendek, supaya dapat sholat taraweh yang singkat-singkat, yang baca kulhu sama inna anzalnahu misalnya. Bukan ini yang kita inginkan ketika membicarakan kesehatan, ketika membicarakan halal dan thayyib. Kenapa? Ketika fisik kita sudah bisa kita kondisikan dengan baik, itu juga harus menempatkan, harus bisa menjadikan emosi kita stabil, supaya apa? Supaya ibadah kita tuh maksimal. Kan itu, masalahnya tuh kita punya emosi yang berat untuk dilawan. Sepakat ya? Lagi Ramadan nih. Lagi Ramadan, pengennya kan kalau lagi cari bukaan gitu ya, banyak banget yang kita inginkan. Kita udah beli semua tuh, kita punya duitnya tuh. Ternyata nggak kemakan semua. Ternyata ya Ramadan kita sama seperti malam-malam sebelumnya. Kekenyangan, tidurnya cepat, bangunnya kesiangan. Begitu terus sampai akhir Ramadan dan kita menyesal di akhir Ramadan. Tapi di hari Lebaran kita merasa sebagai pemenang. Selamat hari kemenangan ya. Sudah mencapai Idul Fitri, dibersihkan kembali dosanya. Hati kita seperti bayi yang baru lahir.
sebagaimana kain putih yang tidak bernoda sama sekali. Kalau saya mau bilang begini tuh pret gitu ya. Ramadannya ngapain tapi udah mengaku menang gitu. Nggak gitu. Nggak gitu. Bahasan kita sekarang ini adalah ujung-ujungnya supaya ibadah kita maksimal ketika Ramadan. Oke, boleh di next slide-nya. Nggak terlalu banyak sisanya. Nah, kalau prinsipnya sih teman-teman saya rasa sudah paham ya. Prinsip bagaimana untuk menjaga kesehatan. Gimana caranya? Menjaga keseimbangan saja. Gitu. Keseimbangan antara makan dan minum, keseimbangan asupan makanan, gitu ya. Kadang-kadang kita ngelihat ada orang yang bisa makan banyak, ada orang yang nggak makan sama sekali. Jangan terlalu banyak, tapi jangan juga nggak makan gitu loh. Emang malas sih, emang penuh rasanya. Tapi pastikan tetap ada asupan supaya apa? Supaya sepanjang siang kita bisa tilawah banyak-banyak. Supaya pas lagi malam kita bisa memaksimalkan lanjutin tilawah lagi. Pengen nggak sih punya Ramadan yang bermakna, menjadi Ramadan yang terbaik dalam hidup kita? Pasti pengen gitu. Dan obrolan kita itu untuk mendukung itu, bukan untuk yang lain. Bukan untuk sebatas atau bahkan malah menjadi tujuannya diet pas lagi Ramadan gitu ya. Tapi sakit-sakitan, tapi loyo, tapi nggak ada bacaan Quran sama sekali, nggak gitu, bukan untuk itu Ramadan, gitu ya. Jadi untuk Ramadan hindari makanan yang terlalu banyak lemaknya, jadi bisa-bisa malah yang dikhawatirkan malah terjadi penggemukan ketika Ramadan, gitu ya. Atau makanan yang terlalu pedas, kenapa? Kalau kita terlalu pedas itu mengakibatkan asam lambung naik atau nggak stabil gitu ya. Ada akhirnya perut kita harus memaksimalkan untuk menetralisir banyak zat-zat tadi. Dan kalau itu terlalu berlebihan atau misalnya pedas berminyak gitu ya, itu perut kita terganggu dan nggak bagus pencernaannya, akhirnya mengganggu aktivitas Ramadan kita. Atau 5P, pewarna, pemanis, penyedap, pengawet, perasa. Ini sudah jelas hal-hal yang sintetis ya, bukan zat kimia, karena nasi pun itu merupakan zat kimia. Tapi makanan-makanan ini, pewarna buatan, pemanis buatan, penyedap buatan, pengawet buatan, dan perasa buatan, itu yang sintetis atau zat kimia buatan itu nggak natural dan sangat baik untuk tidak dimakan sama sekali. Memang ada kadar-kadar minimumnya gitu ya. Kalau teman-teman gizi pasti tahu hal ini gitu ya. MSG diperbolehkan asalkan di bawah kadar minimum gitu. Dan lain-lainnya. Nah, sama zat diuretik. Zat diuretik itu apa? Misalnya kayak kopi atau teh. Kalau kebanyakan itu nggak baik. Kenapa? Memaksa kita untuk terus keluar air. Ketika nggak puasa ini sangat bagus untuk menjadi terapi kalau orang-orang yang susah yang susah minum air. Kalau minum ini jadi cepat aus dan pasti mau minum terus gitu. Tapi kalau lagi puasa coba hindari zat diuretik kayak teh atau misalnya teh centella gitu ya atau pegagan itu kurang bagus kalau lagi lagi sahur misalnya, lagi mau puasa dikit lagi gitu. Itu analgesik bukan analgesik ya, diuretik, mempercepat pengeluaran air. Nah, ini beberapa tips. Next ya. Kalau makanan yang bagus itu kita menghindari minyak, kita menghindari tepung terigu yang terlalu banyak, karbohidrat yang terlalu banyak pun nggak terlalu bagus gitu ya. Berarti gorengan gitu. Atau kalau langsung nasi sebenarnya nggak bagus juga gitu ya. Jangan langsung berat. Mungkin kita pengen kenyang, tapi gimana caranya supaya itu nggak terlalu memberatkan? Pakai apa? Pakai buah. Gitu. Kalau lagi buka, ini beberapa tips yang coba saya ambil tadi beberapa searching gitu ya. Saya coba rumuskan menjadi 3 poin ini. Karena waktu-waktu kritisnya itu kan pas lagi buka, pas lagi banyak makan gitu ya. Tapi pas lagi sahur itu sesedikit apapun makan insya Allah sudah cukup. Ataupun bahkan banyak yang nggak sahur juga, dia kuat-kuat aja. Dan justru perut yang kosong itu lebih sehat daripada perut yang berisi tetapi isinya itu nggak benar gitu ya. Sinerginya nggak bagus, sinerginya nggak pas misalnya. Nah, di waktu-waktu iftar ini yang sesuai dengan jam-jam perut gitu ya. Ketika baru banget
kosong, habis itu pas buka itu jangan langsung dikasih yang berat. Iftar sedikit-sedikit aja yang ringan-ringan aja. Kurma sedikit sama air putih atau buah-buahan sedikit lah sampai bisa mengganjal rasa lapar banget kita gitu ya. Habis itu sholat maghrib dulu. Nah, 15 menit kemudian ini jam-jamnya perut yang memang sudah disesuaikan gitu ya. Boleh kasih makanan-makanan yang mengenyangkan gitu ya. Kalau memang bisa nggak langsung berat, itu bagus. Nggak langsung berat bagus. Jadi makan beratnya sehabis isya atau sehabis tarawih itu nggak masalah. Tapi kalau memang misalnya kayak kalau saya sih karena memang harus mimpin tarawih misalnya, itu harus powerful gitu ya. Kalau masih kosong atau kalau cuma makan buah doang itu lemas biasanya. Jadi beberapa kali memang saya makan berat itu dua kali untuk menunjang saya punya tenaga gitu. Tapi insya Allah, ya alhamdulillah sejak awal saya keliling-keliling Jakarta itu nggak sempat tepar ya, karena kan harus kena angin, habis itu malamnya harus mimpin sholat, habis itu nyiapin lagi besok mau kemana lagi gitu ya. Alhamdulillah tetap stabil begitu. Ini slide terakhir dan untuk menutup gitu ya teman-teman semua. Dari materi ini paling tidak kita harus tahu bahwa semua yang kita miliki dari badan kita, dari perasaan kita, dan dari pikiran kita itu harus berujung pada apa? Pada maksimalnya ibadah. Rasul pernah bersabda, makan itu harus cukup, paling tidak untuk menegakkan punggung kita. Jadi kan kalau punggung dan perut itu kan kayak dua penyangga gitu ya. Misalnya sisi ini adalah punggung, sisi ini perut. Kalau lagi lapar, perutnya itu loyo, maka punggungnya akan lemas gitu bawaannya. Kalau perutnya diisi, dia akan tegak sehingga enak buat tegak beribadah. Pas lagi sholat itu nggak loyo, nggak lapar gitu ya. Ya dengan paradigma begini, dengan paradigma menegakkan punggung, Rasulullah itu ketika kelaparan menahan perutnya supaya tetap tegak itu dengan batu gitu. Subhanallah. Jadi seluruh orientasinya itu untuk beribadah. Dan pada Ramadan ini ya kita harus bisa memaksimalkan itu supaya apa? Supaya bisa menjadi Ramadan terbaik. Itu yang pertama. Semua orientasi kita, fisik kita, emosi kita, mental kita harus dimaksimalkan untuk yang namanya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala atau mendekatkan diri kepada Allah. Yang kedua, kita harus menjadikan halal itu bukan cuma pada makanan saja, tapi pada lifestyle kita. Dari yang namanya pola pikir kita harus benar gitu ya. Pola pikir halal itu apa misalnya? Ketika ada masalah kita tenang. Ketika ada masalah kita langsung mengembalikan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu pola pikir yang halal, yang benar, yang diinginkan oleh Allah. Juga lifestyle pada ranah perasaan. Kalau berpikir halal atau perasaan halal ya jangan terlalu menumbuh-numbuhkan perasaan. Karena perasaan itu kan muncul biasanya beriringan dengan kerja-kerja kita atau misalnya gini, kan ada rasa-rasa yang nggak halal gitu. Kita belum halal tapi sudah pengen kemana-mana gitu kan, sudah menginginkan yang banyak padahal itu belum halal dan itu sangat mengganggu pikiran kita sampai kita merasa buru-buru nikah dan lain-lain sebagainya. Ternyata enggak, itu bisa dikontrol teman-teman. Teman-teman harus bisa mengontrol itu. Pola pikir yang halal dan perasaan yang halal. Perasaan itu muncul dari apa? Dari banyaknya interaksi, dari banyaknya memikirkan. Jadi kalau kita mau meng-cut itu, meng-counter itu, jangan terlalu lihat foto dia, jangan terlalu sering stalking dia, video dia, dan lain-lainnya gitu ya. Di-cut gitu. Karena apa? Perasaan itu muncul seiring dengan kerja-kerja kita. Karena cinta itu bukan sifat, tetapi kata kerja, gitu ya. Bisa jatuh cinta, tapi bisa juga bangun cinta. Itu halal dari segi perasaan. Dan yang terakhir halal sebagai lifestyle, gaya hidup kita, gitu ya. Gaya hidup kita dari mana? Dari istirahatnya, dari jam-jam makan, gitu ya. Kalau kita sudah tahu halal lifestyle, kita akan menghindari sekali di luar Ramadan
makan di malam hari. Kenapa? Karena fitrah tubuh itu malam hari bukan untuk makan. Malam hari waktunya istirahat tubuh. Malam hari waktunya memaksimalkan spiritual kita. Gitu ya. Dan siang hari baru perbanyak makan. Jangan siang hari malah tidur, malas makan. Itu makanya hancur tuh tubuhnya. Jerawatnya banyak, insomnia gitu ya, susah tidur dan lain sebagainya. Minyak berlebih misalnya, mukanya itu suntuk gitu ya, mukanya itu gelap gitu ya. Itu tidak lain dan tidak bukan karena salah dalam menyikapi waktu-waktu aktivitas. Itu halal lifestyle. Juga berhubungan dengan waktu tidur. Juga berhubungan dengan waktu olahraga gitu ya. Kurang lebih seperti itu konklusinya. Mohon maaf jika sedikit telat atau sedikit berlebihan waktunya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahkan kembali kepada kakak moderator. Barakallahu fiik. Terima kasih Mas Azam, Ustadz Azam Muhtadi atas penyampaian materinya yang Masya Allah dari makanan bisa ke cinta-cinta juga. Ya, barakallahu fiik pokoknya insya Allah ya Bang Azam. Lanjut, agenda berikutnya sebelum penutup, kami membuka untuk 3 penanya kepada para peserta yang ingin bertanya bisa langsung saja on cam atau dibuka mute-nya atau boleh di kolom chat. Kepada para peserta yang ingin bertanya, kami persilakan. Atau mungkin para panitia atau ibu dosen atau ketua majelis syuro, tafadhol. Silahkan, kami persilahkan. Kita masih ada waktu kurang lebih 30 menit. Salam hormat Mas Fadli. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah. Punten waktunya nih Mas Fadli nih. Mohon izin. Masya Allah. Sekali lagi, kami menghimbau jika ada yang ingin ditanyakan dari para peserta kepada pemateri, kami persilakan. Itu Bang Diki, Bang Aul. Oh, Bang Diki. Tafadhol, Bang. Silakan. Kak Aul dan juga Bang Azam, terima kasih atas pemaparannya yang sangat menarik. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman, selamat sore Bang Azam, selamat sore para majelis syuro, pembina, dan juga para ibu dosen di program studi Gizi. Sebelumnya, salam kenal, nama saya Diki Sumantri, saya mahasiswa Teknik Industri 2017. Dan saya lebih suka kalau berbicara mengenai yang skupnya itu lebih besar atau skupnya yang lebih luas. Dan tadi Bang Azam juga sudah menjelaskan mengenai bagaimana halal dan toib ini menjadi lifestyle bagi kehidupan kita. Nah, pertanyaan saya, kenapa entah ya, saya baru nyari yang di Indonesia saja. Jadi di Indonesia itu yang ada hanyalah majelis Majelis Ulama Indonesia tuh hanya mengeluarkan fatwa halal gitu. Seperti kita juga di UAI punya halal center ya, buat teman-teman yang belum tahu bisa dicek, itu ketuanya adalah Kun. Di situ hanya menjelaskan, atau di MUI saja itu hanya berfatwa mengenai halal. Kenapa di fatwa MUI tidak juga dicantumkan yang namanya toib gitu. Sedangkan toib ini tidak kalah penting dari halal, dan tadi Bang Azam juga sudah menyatakan bahwasannya toib ini tingkatannya lebih dari halal, yang artinya sesuatu hal yang toib itu halal gitu kan. Mungkin itu saja Bang Azam. Mungkin jika nanti kita bisa berdiskusi, tafadhol Bang Azam. Jazakumullah khairan. Barakallahu fiik. Terima kasih Kak Diki Sumantri atas pertanyaannya. Bang Azam langsung dijawab atau ada satu pertanyaan lagi nih Bang? Boleh yang kedua?
Yang kedua saya bacakan dari teman kita Ahmad Naufal Birrul Walidain dari angkatan 2020, prodinya saya nggak tahu nih. Nah, Prodinya beliau saya informatika. Informatika. Nah, beliau bertanya bagaimana caranya mengajak atau memberitahu ke teman untuk berbuka puasa yang benar. Maksudnya berbuka dengan air putih dan kurma atau yang sesuai dengan sunnah. Terima kasih. Silakan Bang Azam. Waktu dan layar kami persilakan. Oke, dari Mas Diki, yang pertama ini kritis banget ya, subhanallah. Memang saya tidak berkapasitas, gitu ya, tapi paling tidak ini jadi diskusi ya. Kenapa kok tidak ada label thayyib di Indonesia, hanya label halal saja? Gitu. Dan ini yang juga digunakan oleh banyak standar yang digunakan ya oleh banyak lembaga-lembaga kesehatan yang lain gitu kan, seperti BPOM dan lain-lainnya yang suka kasih keterangan misalnya keterangan gizi di setiap kemasan gitu ya, kandungan-kandungannya, dan itu dia objektif gitu kan, misalnya ada tulisan aspartam dia tulis aspartam gitu kan, karena itu sudah menjadi kode etik. Itu kalau saya Diki kayak batas minimal gitu loh, jadi kayak sebenarnya MSG itu nggak baik sedikitnya atau banyaknya, tetapi itu kan nggak bisa dihindari gitu kan ya. Ada orang yang sudah memahami itu dengan baik, ada juga yang masih pengen ada perasa-perasa gitu kan. Dan beberapa orang punya ketahanan tubuh yang baik, ada juga yang punya ketahanan tubuh yang lemah. Masuk kalau saya itu agak mudah apa ya, jadi nggak kuat-kuat amat kalau misalnya naik motor nggak pakai jaket, pakai kaos doang, itu gampang masuk angin saya itu. Atau di AC itu saya nggak kuat lama-lama, biasanya hari ketiga langsung puyeng gitu kan. Makanya harus ya saya memang nggak bisa di udara dingin lama-lama. Nah, contohnya begitu. Kalau saya mungkin jadi bahan diskusi begitu ya. Standar thayyib itu belum bisa semua orang menggunakannya. Memang kalau dari membicarakan dari segi harga atau ekonomis, dari segi ekonomisnya relatif. Tapi yang dimulai dari thayyib itu dimulai dari paradigmanya terlebih dahulu, bukan langsung dari makan. Kata Ustadz Zaidul Akbar gitu ya, sarapan itu pakai tempe dan kurma. Sudah itu aja, misalnya kurma yang dihalusin, habis itu dijadiin sandwich tempe gitu kan. Kan nggak semua orang mau gitu loh. Itu artinya menyesuaikan, dan sepertinya karena yang ini namanya atau thayyib ini, yang namanya thayyib ini adalah hal yang subjektif seperti yang tadi Anda bilang gitu ya. Ini tulisan dari Dr. Ahmad Zuhri gitu ya. Beliau nulis di halaman Muhammadiyah, Anda baca-baca tadi itu subjektif. Hal yang thayyib itu subjektif. Jadi tidak bisa dipukul rata. Sepertinya karena itu juga. Pertama karena yang relatif, yang kedua karena subjektif. Kurang lebih begitu. Kalau yang kedua dari Mas Naufal, gimana cara kasih tahu ke teman cara buka puasa yang benar, yaitu dengan cara air putih dan kurma. Kalau mau ngasih tahu, Anda kasih tahu caranya. Antum bilang ke mereka, antum bawakan hadisnya, bro, Rasulullah pernah mengatakan begini, atau Rasulullah pernah mencontohkan ini. Kasih tahu ke dia. Udah tuh, dia udah tahu kan. Nah, yang jadi PR selanjutnya adalah gimana supaya dia bisa sama-sama mencontoh Rasul atau mengamalkan hal-hal tadi, dan itu nggak mudah gitu kan. Kita aja ketika disuguhkan ada es di depan kita, sementara kita tahu kalau es itu nggak begitu baik, misalnya itu kan kita tergoda juga gitu ya. Atau kita udah tahu misalnya ada es yang dijual murah, jajanan yang kayak jus mangga, jus melon yang rasanya itu banyak, itu ada es campur, itu harganya masa cuma 3.000 satu plastik, itu murah banget. Ternyata kalau itu diminum itu bikin gatal tenggorokan. Padahal udah tahu begitu tapi masih juga diminum. Sering nggak begitu? Kalau saya memang sering. Tapi memang kapok lagi, begitu lagi gitu.
maksudnya nyadar belakangan, tapi yang namanya dahaga itu memang berat. Yang memang itu hawa nafsu juga, syahwat yang apa ya? Syahwat perut gitu ya, syahwat perut. Jadi kalau mau coba begitu, pelan-pelan ajakin dia, atau dimulai dari kita dulu, kasih tahu kita habisin langsung sholat, habis sholat baru makan berat. Ente lebih tahu ya, Noval ya. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Ya Kak, terima kasih Kak jawabannya Kak. Oh, sama-sama. Semangat terus. Alhamdulillah, terima kasih Bang Azam atas pemaparan jawabannya. Semoga yang bertanya tidak puas ya. Jadi nanti insya Allah ada agenda berikutnya. Insya Allah. Alhamdulillah sampai kita kepada penghujung acara. Tapi sebelum masuk ke sesi doa, mungkin ada kalimat penutup dari Bang Azam selaku narasumber. Kita berharap ya teman-teman untuk bisa selalu menjaga kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan makanan yang halal, makanan yang baik itu besar sekali kontribusinya kepada kebersihan hati kita. Yang halal itu sudah jelas dan yang haram itu sudah jelas. Di antara kedua hal tadi ada yang dinamakan dengan ranah abu-abu atau mutasyabihat. Dan kita harus menghindari ranah abu-abu tadi, memastikan kita di sisi yang putih atau di sisi yang halal. Untuk apa? Menjaga kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan apa efeknya, apa impactnya? Insya Allah sepanjang hidup kita akan diisi dengan banyak kemudahan, pertolongan dari Allah, banyak kelapangan dalam hidup kita, keberhasilan yang Allah berikan kepada kita. Itu dari saya. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator.